hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, dan para peserta yang gabung ke dalam link Zoom Ma'had Birrul Walidain Islamic Boarding School atau full day Islamic Boarding School ya. Oke. Kita akan mengangkat tema Birrul Walidain seperti nama dari sekolah yang kita selenggarakan ini, yaitu Birrul Walidain Islamic School yang berlokasi di daerah Lembang ya, masih Bandung Barat. Kita mengetahui bahwa Birrul Walidain atau berbuat baik kepada orang tua, amalan yang amat sangat agung dalam ajaran Islam. Saking agungnya, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran selalu mengaitkan perintah Birrul Walidain dengan perintah bertauhid. Perintah mentauhidkan Allah terlebih dahulu, baru Birrul Walidain. Disandingkan dalam beberapa ayat. Dan ini menunjukkan keutamaan amalan Birrul Walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba perhatikan Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan beribadahlah kalian semua kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Terlihat di sini ada dua hal yang menunjukkan keagungan, keutamaan dari orang tua. Pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah bertauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini tauhid. Sembahlah hanya Allah dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, al-walidain yang menjadi objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Wabil walidaini ihsana. Tidak wa ahsinu bil walidain. Tidak begitu, tapi walidainnya disebut terlebih dahulu, didahulukan terlebih dahulu daripada perintah. Dan taqdimul ma'mul anil amil yufidul ihtimam. Salah satu fungsi dari mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan pentingnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihsana. Ihsana ini dalam bahasa Arab disebut masdar. Berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, di sini hanya diungkap masdar saja. Adapun lafaz perintahnya atau fi'il amarnya dibuang, disembunyikan, langsung ada ihsana.
Dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. Berbuat baiknya itu tidak asal-asalan. Wa ahsinu wa bil walidaini ahsinuhuma ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu dengan sebenar-benarnya berbuat baik, dengan sesungguh-sungguhnya. Kadang-kadang untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan, ya, ihsana ini disebut dengan sebutan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar yang diambil dari fi'il yang terdapat di awal kalimat, ya. Nah, kadang-kadang fi'ilnya atau kata kerjanya ini dibuang. Langsung saja masdarnya seperti ihsana. Maknanya ahsinu ihsana. Seperti umpamanya kita menerima kebaikan dari orang, kita kemudian berterima kasih dengan menyatakan ashkuruka syukran. Ashkurukanya ini kita buang, langsung aja syukran. Ketika akan menasihati orang yang sedang mengalami kesulitan, kita bilang sabar, kita bilang isbir sabran. Isbirnya kemudian dibuang, langsung kita menyatakan sabran. Demikian juga kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, kita menyatakan afwan. Hanya masdarnya saja, fi'il amrnya dibuang, tapi menunjukkan kesungguh-sungguhan. Ashkuruka syukron, aku benar-benar berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya. Ada makna sebenar-benarnya di sana. Begitu juga wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Ini ayat pertama yang menyandingkan perintah bertauhid dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Kedua, ada juga dalam Al-Quran surah Al-An'am 151. Allah berfirman, Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan oleh Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan suatu pun. Jangan berbuat syirik. Jangan menjadi orang musyrik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Lihat, perintah bertauhid juga dalam ayat ini disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian juga yang Allah terangkan dalam surah Al-Isra 23. Allah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini la ilaha illallah, ini tauhid. Jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kalimat yang berikutnya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian ini berbuat baik. Ini ayat yang ketiga. Nadanya semuanya sama, bertauhid dan birrul walidain. Bahkan dalam surah Luqman diisyaratkan tugas pokok hidup kita di dunia ini cuma dua. Ibadah kepada Allah dan birrul walidain, sudah cukup. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Allah menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, setelah melahirkan lalu menyusuinya selama 2 tahun lalu disapih. Wa fisaluhu fi amain. Terus kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian semua kembali. Ayat ini menerangkan tentang perjalanan hidup manusia secara lengkap dan ringkas. Dimulai dari perjalanan hidup manusia ketika manusia masih di dalam kandungan ibu berupa janin. Allah menyatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini menerangkan keadaan hidup manusia ketika di alam rahim. Ketika masih janin di perut ibu. Sampai setelah 9 bulan gubrak lahir ke alam dunia. Disusui sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Disapihnya dalam masa penyusuan 2 tahun, setelah berlalu 2 tahun menyusui. Dan ini menggambarkan kehidupan manusia setelah lahir. Hidup di alam dunia. Bayi lalu dewasa. Nah, ketika dewasa Allah memberikan 2 tugas. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangannya. Itulah mensyukuri atau bersyukur kepada Allah. Wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu dengan cara berbuat baik kepada orang tuamu. Ini hanya 2 tugas yang Allah sebut. Ilayyal masir, mati. Kepadakulah kalian kembali, artinya mati, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ternyata 2 tugas selama manusia hidup adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi lihat, ayat selalu menggandengkan, menyandingkan antara perintah berbuat baik kepada orang tua ini dengan tauhid, dengan ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Dan ini menunjukkan keutamaan dari berbuat baik kepada orang tua. Makanya tak heran apabila berbuat baik kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, ranking kedua setelah menunaikan hak Allah. Salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan itu adalah sholat secara benar di awal waktu. Itu yang paling dicintai. Yang keduanya baru menunaikan hak orang tua. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Maksud pada waktunya itu di awal waktu. Makanya disebutkan dalam riwayat lain as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya, ya. Tsumma lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apalagikah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab tsumma birrul walidain, kemudian birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qal, berkata lagi Abdullah bin Mas'ud, tsumma, lalu apa lagi kah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kita lihat jihad ini rankingnya
di bawah birrul walidain. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan diperkuat lagi dengan riwayat lain masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam minta izin untuk bergabung jihad fi sabilillah. Ini anak muda yang sudah mukallaf, yang sudah terkena kewajiban. Minta izin, ingin ikut perang, ingin ikut jihad fi sabilillah. Ditanya dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ahayyun walidak, apa kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, na'am, ya masih hidup. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka kepada kedua orang tua silakan kamu berjihad dulu. Berjihad dengan cara berbakti kepada orang tua, melakukan banyak kebaikan kepada orang tua. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwa birrul walidain lebih utama dibanding dengan jihad fi sabilillah. Ini yang ketiga, poin yang ketiga dari keutamaan birrul walidain. Yang pertama, birrul walidain itu disandingkan dengan tauhid. Kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, birrul walidain lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Keutamaan yang keempat, birrul walidain itu pintu surga yang paling tengah yang bisa dimasuki oleh manusia. Tanpa pintu ini orang nggak bisa masuk surga. Tanpa berbuat baik kepada kedua orang tua, maka siapapun nggak akan bisa masuk surga, sehebat apapun ibadah yang dilakukannya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adha dhalikal bab aw ihfadh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau silakan sia-siakan, kalau kamu mau jaga tuh pintu ini biar tetap terbuka. Maknanya apa? Maknanya terserah kita mau ke surga atau enggak. Kalau mau ke surga, jaga pintu surga yang paling tengah tersebut dalam bentuk jaga hak-hak orang tua. Jaga kewajiban-kewajiban kita kepada orang tua. Muliakan, prioritaskan, dan seterusnya. Kalau nggak mau, ya udah sia-siakanlah orang tua, tapi pintu surga itu tertutup bagi kamu. Tidak akan bisa dimasuki oleh siapapun tanpa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka dari sinilah kita mengetahui keutamaan yang keempat dari berbuat baik kepada orang tua, yaitu birrul walidain adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Kelima, birrul walidain adalah amal soleh yang agung yang bisa kita jadikan sebagai wasilah atau bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah ini sehingga jauh lebih dikabul.
Kita tahu bolehnya tawasul kepada ketiga poin. Pertama, tawasul kepada al-asmaul husna. Sebut tuh nama-nama Allah sebelum berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladina yulhiduna fi asmahi. Kata Allah, Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah melalui nama-namanya, menyebut nama-nama, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, urzuqna. Sebut nama-nama Allah. Tawassul kepada nama-nama Allah dalam berdoa. Kedua, boleh bertawasul kepada orang yang masih hidup, yang kita anggap soleh, yang doanya dikabul. Kita datang kepada dia, tolong doakan saya agar saya dapat banyak rezeki, agar saya segera dapat jodoh, agar saya segera bisa melunasi hutang-hutang saya, agar penyakit saya ini segera disembuhkan oleh Allah. Boleh tawasul tuh kepada orang yang masih hidup. Dan itu dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dan dilakukan oleh para sahabat kepada sesama sahabat setelah kematian Nabi SAW. Dan dilakukan juga oleh para ulama setelahnya. Dari sinilah kita mengetahui boleh tawasul kepada orang yang masih hidup. Ketiga, boleh bertawasul kepada iman dan amal soleh kita sendiri. Kita punya iman. Kita yakin kepada kekuatan iman kita. Boleh ya Allah, saya telah beriman kepadamu. Kalau ya keimanan saya ini adalah iman yang engkau terima, maka dengan iman ini ampuni dosa saya. Lancarkan rezeki saya. Boleh. Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Di antara dalam surah Ali Imran ayat-ayat terakhir Allah menyatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berkata ulul albab, mereka adalah orang-orang yang berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang-orang yang mengajak kepada kami, yaitu berimanlah kalian kepada Allah. Kami pun beriman ya Allah kepadamu. Maka dengan keimanan kami ini ampuni dosa-dosa kami. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Ya. Dan seterusnya. Ini boleh. Atau umpamanya kita tadi malam tahajud. Ya ikhlas, nggak ada orang yang tahu dan kita nggak ingin diketahui oleh orang. Khusyuk rasanya. Sampai tumpah ini air mata. Kita merasa bahwa itu diterima oleh Allah. Lalu berdoa, ya Allah, seandainya tahajud saya yang barusan adalah ibadah yang engkau terima di sisimu ya Allah. Dengan tahajud tadi berikan saya jodoh. Dengan tahajud saya tadi ampuni dosa saya. Dengan tahajud saya tadi maka lancarkan rezeki saya. Boleh. Salah satu bentuk amal soleh yang agung yang bisa dijadikan alat tawasul kepada Allah yaitu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih tentang 3 orang yang masuk ke dalam sebuah gua karena kehujanan, berangkat bareng-bareng gitu ya. Di tengah jalan kehujanan lalu masuk ke dalam sebuah gua. Qadarullah wa masya'afal. Lagi berteduh di dalam gua, tiba-tiba longsor dan pintu gua itu tertutup oleh batu besar. Didorong oleh bertiga, teuget-uget acan. Bergeming pun tidak.
Batunya kuat, besar, tenaga 3 orang yang mendorongnya kurang kuat. Nggak bergeser, tetap tertutup. Akhirnya salah seorang di antara mereka menyatakan, yuk kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kita masing-masing. Akhirnya mereka berdoa. Masing-masing menyebut amal solehnya. Lalu setelah menyebut amal soleh dengan amal soleh itu, ya Allah, bukakan pintu gua untuk kami. Lalu bergeserlah pintu gua itu. Sedikit tapi belum bisa keluar. Pintu guanya baru melenge, belum molongo. Ada perbedaan melenge dengan molongo? Ada apa? Melenge mah sedikit, kalau molongo besar. Sesuatu yang sedikit biasanya diungkapkan dengan gitu ya. Seperti nengtet sedikit ya, nengtet. Kalau banyak nongtot. Mencret sedikit, kalau banyak moncrot gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Seperti meletet. Meletet itu apa? Membuka mata sedikit. Kalau membuka banyak, matanya gede, molotot. Ini baru melengi. Belum apa? Belum molongo. Sehingga belum bisa keluar. Salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua. Saya juga sudah punya anak dan istri. Saya punya kambing-kambing yang setiap hari saya perah susunya. Dan tidak pernah saya memberikan susu kambing kepada seorang pun sebelum kepada kedua orang tua saya. Istri saya, anak saya biarkan dulu. Yang penting kedua orang tua. Pagi sore begitu. Suatu saat saya mengembalakan kambingnya kejauhan. Sehingga pulang ke rumah sudah malam. Begitu pulang ke rumah langsung saya perah kambing-kambing itu susunya, lalu saya berikan kepada kedua orang tua saya. Qadarullah kedua orang tuanya sudah tertidur. Saya tidak ingin membangunkan mereka, tapi tidak ingin memberikan susu kepada siapapun sebelum kedua orang tua saya. Saya pegang susu 2 gelas itu, menunggu orang tua bangun, sementara anak saya merengek-rengek minta susu ini tidak saya gubris. Setelah kedua orang tua saya bangun, saya berikan susu itu kepada mereka. Akhirnya mereka puas. Bayangkan. Anaknya merengek, menangis, minta susu. Enggak dikasih sebelum orang tuanya. Itu birrul walidain. Lalu dia berdoa, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini adalah amal soleh yang engkau terima di sisimu, maka dengan amal soleh tersebut berupa birrul walidain ya, bukakan pintu gua tersebut. Akhirnya pintu bergeser. Menunjukkan apa? Doanya dikabul. Menunjukkan bahwa perbuatan tadi itu betul-betul birrul walidain, amal soleh yang Allah terima. Sampai terbuka lebar dan pintu gua itu yang tadinya melenge menjadi apa? Menjadi molongo, akhirnya bisa keluar semuanya dengan selamat. Ini keutamaan birrul walidain sehingga bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk bertawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan keutamaan dari berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Berdasarkan hal itulah maka berbuat baik kepada orang tua merupakan amal soleh yang luar biasa agung. Keagungannya diterangkan dalam Al-Quran
dan hadis-hadis yang sahih. Birrul walidain adalah amal soleh yang disandingkan dengan tauhid. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Birrul walidain juga adalah pintu menuju ke surga. Dan birrul walidain termasuk amal soleh yang bisa dijadikan alat bertawasul kepada Allah. Dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Oleh karena agungnya berbuat baik kepada kedua orang tua, maka tak heran bila mengabaikan hak orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Dosanya itu tidak kecil-kecil, dosa besar. Sehingga diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qaulu zur au qala wa syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, dosa-dosa terbesar itu adalah pertama, syirik kepada Allah. Kedua, bunuh diri atau membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ketiga, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua. Dan berikutnya adalah ucapan palsu atau persaksian palsu. Dalam riwayat lain diterima dari Nafi bin Al-Harith Ats-Tsaqafi, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala aunabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian. Dijawab, bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Kata beliau, pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, menjadi orang musyrik. Yang kedua, durhaka atau menyakiti kedua orang tua. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sinilah maka kita mengetahui besarnya dosa menyakiti kedua orang tua sampai-sampai menempati tempat kedua setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis lain bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian menyakiti hati ibu-ibu kalian. Wa man'an, man'an itu apa ya? Pelit, menolak untuk memberi, pelit, cedit, bakhil, buntut, kasiran, keked, merengkel, cap jahe, meregehese. Wahat, sebaliknya dia serakah. Minta ini, minta itu ke orang lain. Padahal dirinya punya banyak, tapi serasa kurang. Minta lagi, minta lagi. Haram. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian menyakiti ibu-ibu kalian. Pelit dan serakah. Wa wa'dil banat, dan membunuh anak-anak perempuan ketika kecil. Wa kariha lakum thalathan, dan Allah membenci 3 perkara bagi kalian. Pertama, qila wa qal. Kata orang Sunda, qila wa qal teh pacenah-cenah.
Atau sekarang ini disebut dengan istilah keren menyebarkan berita hoax, gosip, menyebarkan berita bohong, qila wa qal. Ada berita yang disampaikan kepada kita yang belum tahu kebenarannya, langsung kita share, langsung kita bagi, langsung kita beritakan lagi ke orang lain. Share. Oh, akhirnya mendunia. Padahal itu bohong. Dibenci oleh Allah. Wa kathratus su'al. Banyak meminta. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Di antara perkara-perkara yang Allah haramkan yang disebut pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uququl ummahat, menyakiti hati ibu. Dari sinilah maka kita mengetahui besarnya dosa yang harus ditanggung oleh seorang apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dari sini lahirlah kewajiban mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh solihah, menjadi anak yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini salah satu di antara fungsi pendidikan diarahkan ke sana. Termasuk ini pondok pesantren atau Islamic boarding school ini namanya birrul walidain, tapi tidak menekankan aspek ini, nanti ke anak-anaknya gagal. Ganti aja namanya, bukan birrul walidain tapi yang lain lah, sesuai dengan prioritas pendidikan yang diterapkan di sana. Kalau namanya birrul walidain, mencetak anak-anak untuk soleh solihah, berbakti kepada kedua orang tua setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya. Ini sekedar muqaddimah tentang materi birrul walidain. Cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, juga para peserta yang menyimak kajian di pagi hari ini di aplikasi Zoom Birrul Walidain Islamic School dimanapun antum berada. Silakan yang akan bertanya kepada Ustaz bisa melalui line telepon langsung di nomor 022 8686267. Baik Ustaz, ini pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ada yang viral kemarin-kemarin itu seorang anak yang menuntut kepada ibunya. Nah, ini hukumnya bagaimana menurut syariat Islam, Ustaz? Menuntut gimana? Menuntut atau menuntut ingin memenjarakan ibunya gitu. Gara-gara? Ya macam-macam sih Ustaz. Ada yang gara-gara kurang uang jajan, atau mungkin bisa masa kurang uang jajan bukan maksudnya keinginan yang tidak dipenuhi oleh ibunya gitu maksudnya. Apa bisa dituntut? Umpama beli motor nggak ada, lapor polisi. Nggak bisa. Kalau ya walaupun dengan alasan yang lain-lain gitu Ustaz, dalam hukum Islam seperti apa? Gitu, umpamanya begini, si anak punya kebun, umpamanya kebun pepaya, ada yang matang diambil sama ibunya dimakan. Si anaknya, bangsat, laporkan ke polisi umpamanya gitu ya. Akhirnya si ibu ditangkap dan diproses gitu, bisa saja ya gitu ya. Iya, itu bukan durhaka lagi, pepeg gitu. Anaknya bukan ibunya. Iya. Taib, kalau seorang anak sampai memenjarakan ibunya walaupun ibunya melakukan kesalahan. Mungkin saja ibunya perlu uang, kemudian mengambil uang anaknya tanpa memberitahukan karena anaknya sedang tidak ada. Pas anaknya tahu, kemudian anaknya lapor polisi dan melaporkan pencurian yang dilakukan oleh ibunya. Kemudian ibunya dipenjara. Itu sebuah kedurhakaan.
bukannya memenuhi kebutuhan pokok ibu, bukannya menyenangkan ibu, bukannya menawari, ibu saya ada uang, ibu ingin apa? Ibu ada keinginan nggak? Baik beli makanan yang ibu inginkan, beli barang yang ibu butuhkan, atau sekedar untuk senang-senang selama senang-senang tersebut tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau makan di restoran mana? Hayu, sawaragna 20.000. Harusnya begitu menawarkan kepada ibu. Sesuai dengan budget maksimal yang dia punya. Bukan sebaliknya ibu minta nggak dikasih, akhirnya ibu ngambil karena terdesak, dilaporkan. Itu sebuah kedurhakaan. Tahu nggak di Saudi ada anak-anak berselisih di pengadilan. Kenapa? Karena memperebutkan ibunya. Ibunya sudah sepuh, semua anak ingin apa? Ingin mengurusnya. Biar saya ngurus di rumahnya, yang lain enggak saya ngurus. Sampai berselisih, akhirnya sampai ke pengadilan. Bayangkan. Berebutnya itu bukan karena berebut harta ibunya, tapi berebut ingin berbuat baik kepada ibunya yang sudah sepuh. Orang mah begitu ke pengadilan teh, memperebutkan kesempatan masuk surga melalui birrul walidain, melalui berbuat baik kepada ibunya. Kalau sekarang kan yang diperebutkan dari ibu atau bapaknya itu apanya? Hartanya. Sementara hak-hak orang tua ketika sudah tuanya sutuh diurus ku si sulung. Kata si sulung, giliran si bungsu. Kata si bungsu, itu yang kedua, yang ketiga belum kegiliran Pak andal-andal. Padahal apa? Padahal di sanalah pahala. Jadi kalau umpamanya si ibu atau orang tua punya beberapa anak, hendaklah anak-anaknya itu saling berebut untuk berbuat sebaik mungkin menyenangkan, merebut hati ibu dan bapaknya. Kalau umpamanya ibunya ada saya punya keperluan 10 juta, tolong patungan. Ada anaknya umpamanya 5, mestinya kan 2 juta sewang. Umumnya orang kan, saya mah cuma punya 100.000, yang lain, wayahna segitu kan gitu. Atau umpamanya ditagih, itu sih masa cuma saya terus. Yang lain dong. Harusnya berebut. Ibu butuh berapa? 10 juta. Biar saya aja. Nih bu, berebut. Kalau punya, kalau ada. Berikan budget maksimal. Ibu butuhnya berapa? 10 juta. Saya cuma ada 3 juta bu. Yang lain silakan. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Maka melihat ibu tuh ibunya senang. Ibunya itu merasa diperhatikan oleh anaknya. Ya, apa yang dilakukan ibunya? Dia berdoa untuk kebaikan si anak yang perhatian ini. Dan doa ibu itu menggedor langit. Pintu langit terbuka, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Doa ibu ini murudul, kebaikan-kebaikan dari doanya itu kena nanti ke anaknya yang lebih perhatian. Adapun kalau si anak itu tidak perhatian ke orang tua, itu aja sudah durhaka. Apalagi dengan menuntut sampai ibunya di penjara. Semoga anak yang seperti itu dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla agar hatinya terbuka, bertobat dari dosanya dan kembali memuliakan ibunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Abu Abdillah di Cimahi. Kami ada 4 bersaudara Ustadz, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Orang tua kami sudah sedikit pikun dan tinggal ibu saja. Manakah yang lebih wajib mengurus ibu kami Ustadz? Iya, barakallahu fiik. Berebutlah seperti yang tadi. Siapa yang paling ingin dapat pahala yang banyak? Siapa yang paling ingin memperoleh hal-hal yang tadi disebutkan?
Birrul walidain itu disandingkan dengan tauhid. Birrul walidain itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Birrul walidain itu pintu surga yang bisa dilalui oleh seorang anak dan seterusnya, ya. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Lihat. Mana yang lebih diinginkan, yang lebih membuat ibu itu nyaman. Sebab karakter anak-anak berbeda, laki ataupun perempuan berbeda, sesama laki juga berbeda. Kadang-kadang ibu itu betah di sini tapi tidak betah di situ. Ingin di situ tapi tidak ingin yang lain-lain. Ada yang seperti itu. Baik karena karakternya atau karena menantunya. Ada yang menantunya baik, perhatian, ada yang judes, ada yang jutek, ada yang gak suka kepada mertuanya. Lihat juga umpamanya kondisi rumahnya membuat nyaman atau tidak. Lihat juga kemampuan finansialnya. Lihat juga cucu-cucunya, apa mengganggu atau tidak. Kadang-kadang orang tua itu ingin bersama-sama dengan cucu-cucu. Kadang-kadang ada, saya lebih ingin istirahat, tidak ingin diganggu. Komo cucu-cucuna balalangor bararaong turun nanti orang tua. Meredannya ada. Ada yang seperti itu. Maka pilih. Tanya ibu. Ibu ingin tinggal bersama siapa? Kalau kata ibunya, siapa aja sama ibunya. Udah, silakan berebut. Tapi kalau kata ibu, saya ingin di rumah si Anu, gak mau di yang lain, maka si Anu sudah. Kalau di yang lain tidak membuat nyaman, ya nanti menderita ibunya. Ingin di si Anu, mungkin si Anu itu menantunya baik, perhatian. Anaknya juga baik, perhatian. Cucu-cucunya juga lebih banyak menghibur daripada ngaririwuh umpamanya. Akhirnya si ibunya lebih memilih itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Ya, Ustaz, jadi di Batu Jajar bertanya, apakah boleh kita ngobrol sama bayi yang di dalam janin umur di atas 4 bulan gitu, Ustaz? Apakah ini perbuatan yang sah saja dalam Islam atau tidak bolehkan? Itu Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Didin di Batu Jajar. Di Batu Jajar. Orang dalam. Kamari ngaku tuh Ciamplas. Kamari tadi ngaku Pindah-pindah. Banyak rumahnya kayaknya. Insyaallah. Banyak istrinya. Banyak istrinya. Didin di Batu Jajar. Barakallahu fiik. Boleh nggak berbicara dengan bayi yang masih dalam kandungan janinnya? Iya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menjawab. Secara syar'i tidak ada larangan, tidak ada anjuran, tidak ada keutamaan. Apakah secara medis sekarang? Umpamanya ada penelitian yang menunjukkan bahwa ucapan ayahnya itu ada efek, ada pengaruh ke bayi yang lagi dikandungnya, ya. Maka data yang ada dari hal itu menunjukkan positif, maka boleh saja itu dilakukan, ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada efek, ya, mau bicara, mau teriak, mau diam, nggak ada efek, ya. Kemudian kita berbicara sekedar ungkapan kekangenan kita kepada bayi yang dikandung ingin segera keluar, lalu ditanya, Dede lagi apa di sana? Itu juga tidak terlarang tapi tidak sunnah. Jangan menganggap itu sunnah karena tidak ada dalil tentang hal itu, ya. Tapi jangan juga diharamkan karena tidak ada larangannya, ya. Jangankan gitu, atau bayi yang sudah lahir aja kan belum bisa ngomong, belum bisa paham, belum mengerti apa yang kita ucapkan. Kita suka ngajak ngobrol nggak? Ya, kadang-kadang ucapan seperti orang gila. Ini anak siapa? Sudah tahu anak dia, gitu ya. Kamu tuh mirip bapaknya ya, padahal jauh mirip ibunya. Oh, kamu melihat saya seperti bercermin ya. Nah, kayak orang gila seperti itu. Nah,
Apakah itu ada efek ke bayi? Wallahu alam. Tapi itu tidaklah terlarang dan tidak juga dianjurkan. Mubah saja, boleh saja ya. Tidak sunnah dan juga tidak terlarang ya. Cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.